Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pengenalan konsep BIM. Nah, apa itu BIM? BIM merupakan singkatan dari Building Information Modeling. Nah, di sini BIM didefinisikan menurut salah satu sumber merupakan penggunaan bersama representasi digital dari aset yang dibangun untuk memfasilitasi proses desain, konstruksi, dan operasi untuk membentuk dasar yang andal untuk pengambilan keputusan. Secara singkatnya, BIM ini merupakan pemberian informasi pada suatu proyek 3D, 3D modeling. Nah, oleh karena itu, dalam BIM ada istilahnya tidak hanya sampai 3D, namun sampai 7D atau 7D. Ada 3D, 4D, 5D, 6D, dan juga 7D. Nah, kita bahas satu-satu. Untuk 3D itu seperti yang kita sudah ketahui bersama, 3D itu meliputi model atau wujud atau bentuk. Nah, di sini seperti yang kita ketahui, bentuknya itu bangunan. Bangunan yang kita buat akan ditampilkan secara tiga dimensi. Nah, 3D ini meliputi 3D design, existing, dan juga animation. Kemudian, kita masuk kepada tahapan 4D. Nah, di sini pada BIM, untuk tahapan 4D ini, 3D yang kita buat sudah dimasukkan informasi terkait waktu. Nah, di dalam waktu ini meliputi passing, scheduling, dan juga time simulation. Nah, untuk passing kita bisa buat itu di Revit, sedangkan untuk scheduling dan time simulation kita bisa buat di aplikasi pendukung BIM yang lain seperti Navisworks. Lalu kita masuk kepada proses tahapan 5D. Di sini meliputi cost atau biaya. Nah, dalam 5D ini meliputi real time cost planning, lalu quantity estimation, dan juga fabrication order. Seperti contohnya dalam 5D ini, kita bisa memasukkan harga dari satu kursi yang kita buat di dalam 3D kita. Kita bisa masukkan harganya, contohnya 1 juta untuk satu kursi. Lalu ketika nantinya kita akan menambahkan kursi yang sama atau mengurangi kursi itu, otomatis dalam harganya juga akan bertambah atau berkurang juga sesuai dengan jumlah kursi yang kita ubah nantinya. Lalu, selanjutnya kita memasuki proses 6D. Di sini meliputi sustainability atau keberlanjutan. Nah, dalam proses 6D ini, kita bisa menentukan informasi terkait penghawaan dalam ruangan, lalu pencahayaannya, dan juga dan lain sebagainya. Nah, di sini lebih tepatnya meliputi konseptual energi analisis, lalu sustainable element, dan juga lead tracking. Nah, setelah itu kita memasuki dimensi ketujuh atau 7D. Ini meliputi facility management. Nah, di sini meliputi maintenance, lalu technical support. Secara singkatnya dalam 7D ini, melalui berkas BIM yang kita punya, kita bisa melakukan pemeliharaan karena dalam berkas BIM itu terdapat spesifikasi-spesifikasi yang kita butuhkan mengenai bangunan atau proyek yang kita buat. Sehingga ketika nanti dalam jangka panjangnya terdapat masalah dalam salah satu komponen, kita bisa membuka berkas tersebut lalu melihat spesifikasi komponen yang rusak itu seperti apa, sehingga kita bisa menentukan komponen penggantinya itu bagaimana. Nah, lalu selanjutnya dalam BIM ada juga yang dinamakan dengan istilah LOD atau Level of Development atau tingkatan pengembangan. Nah, di sini dalam LOD ini ada 6 tingkatan. Dari mulai LOD 100, 200, 300, 350, 400 sampai 500. Nah, kita bahas satu-satu. Untuk LOD 100 ini meliputi tingkatan pradesain. Jadi sebelum kita mendesain. Nah, dalam tingkatan ini kita sudah menentukan bentuk dan juga tinggi dari bangunan yang akan kita buat. Namun dalam tahapan ini kita belum menentukan skat-skat ruangnya, belum menentukan dimensinya, keterangannya, dan lain sebagainya. Masih dalam bentuk dan juga besaran bangunan yang akan kita buat, belum dibagi per ruangannya. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam tingkatan LOD 200, ini meliputi tingkatan desain skematik.
Nah, dalam desain skematik ini barulah kita menentukan skat-skat ruang yang kita desain dalam bangunan tersebut. Setelah bentuknya ada, tingginya sudah ditentukan, kemudian kita buat skat-skat ruangnya, lalu keterangan orientasi pintu dan jendela, dan lain sebagainya. Namun dalam LOD 200 ini, keterangan atau skat-skat ruang yang tadi belum kita detailkan. Jadi masih dalam skematik sederhana saja, belum terdapat keterangan-keterangan detailnya. Nah, untuk keterangan detail, kita akan melakukan itu pada tingkatan LOD 300. Nah, dalam LOD 300 ini merupakan tahapan desain detail. Jadi kita dalam tahapan ini mendetailkan skat-skat ruangnya, material dindingnya mau seperti apa, lalu warnanya bagaimana, material pintu dan jendela seperti apa, orientasinya bagaimana, detailnya bagaimana, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk kepada LOD 350. Nah, di sini menarik ya, naiknya hanya 50 saja, karena LOD 350 ini tidak jauh berbeda dengan LOD 300, karena di LOD 350 ini kita secara gambar itu masih sama seperti LOD 300, hanya saja dalam LOD 350 kita sudah menyertakan gambar kerja atau soft drawing-nya, sehingga nanti untuk selanjutnya kita lanjutkan ke dalam proses pelaksanaan. Lalu selanjutnya kita memasuki tingkatan LOD 400. Di LOD 400 ini meliputi schedule waktu dan juga biaya. Jadi selain soft drawing atau perencanaan yang sudah kita rancang sebelumnya, di dalamnya juga kita sudah menentukan schedule atau jadwal dan juga biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek tersebut. Nah, di sini eh, sehingga nantinya kita tinggal lanjut kepada proses pelaksanaan. Lalu untuk yang terakhir ada tingkatan LOD 500. Ini meliputi tingkatan as-built ya. Jadi dalam tingkatan ini kita bangunannya sudah kita buat, lalu kita ukur dan juga kita bandingkan dengan perencanaan yang sebelumnya sudah ditentukan, sehingga nanti kita akan bisa melihat kesesuaian antara perencanaan dan juga realnya bagaimana di lapangan. Nah, manfaat dari tahapan-tahapan atau LOD ini apa? Manfaatnya adalah untuk menghindari miskomunikasi antara pemberi kerja dengan pelaksana kerja. Karena setiap tahapan itu mempunyai eh, tingkat kesulitan yang berbeda-beda, tentunya dengan waktu dan biaya yang dibutuhkan juga berbeda-beda, sehingga effort yang kita keluarkan juga pasti berbeda-beda. Nah, untuk menghindari miskomunikasi itu, jadi ketika kita mendapatkan suatu proyek, kita harus tanya dulu, proyek tersebut mau dikerjakan sampai LOD berapa gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.